Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-16. Hari ini Bapak sedang PTM bersama dengan anak-anak kelas 5. Ada Roy di sini yang sudah berkurang kegantengannya. Ada juga di sini ada Samuel, ya. Ada Samuel, ada juga si Rodeo, si anak manja, ya. Ada si Alin juga, ya. Si Alin yang sudah mulai hitam kulitnya, ya. Iya sih benar. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Dan sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Bapa dalam sorga, kami akan memulai pelajaran kami anak-anak kelas 6 dalam ruang pendidikan kelas jarak jauh, pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati kami untuk mengerti dengan baik pelajaran kami, terlebih untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini anak-anak sekalian kita akan belajar tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira pada pelajaran yang ke-6. Memberi tentunya bukan sesuatu yang mudah, karena apa? Memberi sesuatu yang kita miliki itu sering sekali menjadi sesuatu yang susah untuk dilakukan. Karena apa? Kita merasa kalau kita memberikan kita akan rugi. Misalnya jika kita mempunyai dua benda, ya, terus kita mau memberikan kepada orang lain, kita akan merasa rugi. Contoh kalau itu misalnya pulpen, kita merasa rugi karena tintanya akan habis dipakai oleh teman. Tetapi kita akan memahami bahwa memberi itu harus rela. Memberi itu dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita. Seperti apakah itu? Anak-anak sekalian, jika kita sudah belajar pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bagaimana Allah menyelamatkan kehidupan kita, bagaimana kita itu sudah belajar tentang, ya, kita sudah belajar tentang ibadah yang sejati, beribadahlah sebab Tuhan baik, terus juga bernyanyi dengan roh dan akal budi. Kita juga belajar beberapa pedoman ayat-ayat Alkitab. Tentu memberi bukan lagi sesuatu yang sulit. Memberi adalah buah daripada kehidupan rohani yang baik. Sebagaimana Tuhan Yesus mau memberikan kehidupannya bagi orang-orang berdosa, merupakan buah daripada pengorbanan, ketaatan daripada Yesus kepada Allah. Anak-anak sekalian, apa yang akan kita belajar tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira, Bapak akan memberikan sebuah cerita kepada anak-anak sekalian. Di dalam kitab Matius dituliskan ada sebuah cerita yang sangat menarik. Suatu ketika Tuhan Yesus berkhotbah ataupun memberitakan firman Tuhan di Bait Allah. Kemudian setelah Tuhan Yesus selesai memberitakan khotbah, memberitakan firman Tuhan, dan di situ Tuhan Yesus bercerita, ada seorang kaya, ya, ada seorang Yahudi yang sangat kaya raya, punya uang yang banyak. Dan kemudian setelah itu ada datang seorang perempuan yang miskin, yakni janda yang miskin, ya. Janda itu tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, ya, tidak mempunyai penghasilan yang menetap, berbeda dengan orang kaya tersebut. Terus kemudian ketika mau memberikan persembahan, Tuhan Yesus menjelaskan, ada seorang janda miskin, ada seorang kaya. Janda miskin itu memberikan 2 peser perak. 2 peser perak itu sisa uangnya. Hanya itu uangnya. Tapi dia berikan semuanya 2 peser uangnya itu. Terus kemudian orang kaya itu memberikan 15 peser atau 20 peser dan lebih besar jauh daripada yang janda miskin ini. Kalau misalnya dirupiahkan, ya, janda miskin itu misalnya hanya punya uang 2.000 saja. Terus kemudian janda miskin itu memberikan uang yang cuma dia milikin 2.000 saja. Coba bayangkan, dia cuma punya 2.000. Dia sudah tidak pikirkan nanti dia mau makan apa lagi, ya. Kalau seandainya dia hanya mendengarkan firman Tuhan, terus dia pulang, tidak memberikan persembahan, kan tidak apa-apa. Karena memang dia tidak punya uang sama sekali. Harusnya dia memikirkan, nanti aku mau makan apa. Biarlah yang 2.000 ini saya belikan makanan apa, entah cuma roti. Gitu. Tapi dia memberikan yang 2.000 itu menjadi persembahannya. Terus kemudian, yang kaya itu punya uang yang banyak. Dia memberikan persembahannya, kalau dirupiahkan mungkin 100.000. Terus Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian persembahan siapakah yang paling besar? Ya. Menurut kalian persembahan siapakah yang paling besar? Anak-anak sekalian perlu dipahami dengan baik.
manakah yang paling besar? Kalau melihat nominal atau besarnya uang, tentunya persembahan orang kaya itu lebih besar. Karena apa? 100.000 dibanding 2.000, 100.000 lebih besar. Tetapi dia memberikan 100.000 dari uangnya yang banyak. Mungkin dia masih punya harta 10 juta. Dia kasih 100.000. Itu kan nggak seberapa. Dia misalnya punya uang 10 juta, dia kasih 100.000 persembahannya, berarti dia masih punya uang 9.900.000. Tetapi janda miskin itu hanya punya uang 2.000. Dia memberikan semua uangnya yang 2.000 itu. Tuhan Yesus bertanya, persembahan siapa yang lebih besar? Tuhan Yesus mau menceritakan bahwa memberikan persembahan itu bukan karena besarnya uang yang kita berikan. Persembahan kita diterima Tuhan atau tidak, bukan karena kita memberi besar atau tidak. Bukan berarti kalau persembahan kita itu, misalnya kita punya uang 10.000, kita kasih 5.000 jadi Tuhan terima. Belum tentu. Bukan berarti kita punya 200 perak, terus kita kasih 100 perak, Tuhan tidak terima. Belum tentu. Karena apa? Karena persembahan itu dilihat bukan dari besarnya uang yang kita berikan, tapi dari hati kita, kerelaan hati kita mau memberi atau tidak. Maka Tuhan Yesus menceritakan begini. Menurut kalian siapakah yang paling besar persembahannya? Beberapa orang menjawab di sana. Janda miskin itu. Kenapa? Karena janda miskin itu memberikan semua yang dia miliki, memberikan semua hartanya. Bahkan dia tidak pikirkan apa yang bisa dia makan. Setelah mungkin kalau kejadian itu pagi, apa yang dia makan siang, apa yang dia makan malam, dia tidak pikirkan, dia berikan semua kepada Tuhan. Karena dia yakin Tuhan pasti mencukupkan kebutuhannya. Jadi anak-anak sekalian, janda miskin itu memberi dengan sukacita, memberi dengan rela hati. Tapi sering sekali orang kaya tidak memberi persembahan dengan rela hati. Itu diceritakan pada suatu kisah dalam kitab Matius. Waktu seorang kaya dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia mengatakan seperti ini. Hai, kamu anak muda, ikutlah aku. Juallah semua hartamu dan ikutlah aku. Tapi anak muda itu berpikir berulang kali. Itu seperti si Roy berpikir ya. Dia berpikir misalnya, Tuhan Yesus memanggil si Roy misalnya ya. Roy, juallah semua hartamu dan ikutlah aku. Datang si Roy. Hartaku kan banyak, uangku banyak. Ya. Nanti bagaimana kehidupanku nanti mengikut Tuhan Yesus katanya. Terus dia akhirnya berpikir, janganlah. Akhirnya dia menangis. Karena apa? Dia sayang kepada hartanya. Apakah dia mengikut Tuhan Yesus? Dia tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Dia justru meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia lebih sayang kepada hartanya. Dia lebih sayang kepada hartanya. Berbeda dengan si Rodeo. Ya. Berbeda dengan si Rodeo itu tadi. Ada sebuah kisah. Ya. Sebuah kisah Matius adalah seorang pemungut cukai. Ya. Seorang pemungut cukai yang mempunyai uang yang banyak. Tetapi dia sadar, dia menyesali dosa-dosanya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Meminta pertolongan, pengampunan kepada Tuhan Yesus. Dan dia mau membagi-bagikan hartanya kepada orang-orang. Dan dia menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Namanya Matius. Ya, dia mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Dia mempersembahkan apapun yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus. Namanya itu Matius. Dia tidak sayang kepada hartanya. Dia lebih sayang kepada dirinya. Kelak nanti dia akan masuk surga. Ya, dia mengorbankan hartanya karena dia mengenal Tuhan Yesus. Jadi Bapak meminta kepada anak-anak semua, apa yang dikatakan dengan persembahan bukanlah sebesar uang yang besar atau sebesar yang kita berikan itu menentukan Tuhan terima atau tidak. Tapi sebersih apa hati kita memberikannya. Kalau kita belum punya uang, apakah kita tidak bisa pergi ke gereja? Oh, itu juga salah. Apakah ke gereja harus persembahan? Itu juga salah. Tapi kalau kamu punya uang, harus persembahan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, kita harus mampu memberi dengan sukacita, memberi dengan rela, ya. Jika kita bertanya, apakah kalian sudah pernah memberi? Apakah kalian sudah pernah membantu? Apakah kalian pernah menyisihkan uang jajan kalian?
Atau apakah kalian pernah menahan lapar karena membantu orang lain? Seberapa banyak yang bisa kalian temui setiap hari orang meminta-minta di jalanan? Apakah kalian sudah mau memberi? Atau kalian mau melihat-lihat dulu? Oh, ini nggak cocok diberi ini. Ini kayaknya nggak pengamen ini. Memberi itu tidak seperti itu. Kita tidak memilih-milih. Kalau kita mau memberi, memberi saja. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, dalam pengantar pembelajaran kita dengan memberi, ya, memberi dengan rela dan hati yang gembira. Bapak meminta kalian, ya, Bapak meminta kalian untuk menuliskan beberapa hal dalam penugasan kita hari ini. Jadi tugas kita hari ini adalah, ya, bacalah 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Tugas kita hari ini, bacalah 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Ingat, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Kemudian di situ Rasul Paulus menyebutkan syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi, setelah kalian membaca 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15, temukanlah di situ syarat-syarat dalam memberi. Ya, di situ ada 3 syarat dalam memberi. Sudah? Tuliskan syarat-syarat dalam memberi. Setelah kamu tuliskan ayatnya, 2 Korintus 9 ayat setelah kamu baca ayatnya 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, temukanlah di situ beberapa ayat, ya. Ada 3 ayat yang menjelaskan tentang memberi, syarat-syarat dalam memberi. Itu saja tugas kita hari ini anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, ya. Jangan main-main di rumah, tetap belajar dan tetap fokus untuk belajar karena tidak lama lagi kalian akan menghadapi berbagai ujian. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.